Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sebelum kita mulai mata kuliah ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Kemudian untuk materinya sudah dibaca ya, sudah saya upload di aula. Kemudian sudah saya tambahkan satu lagi. Dan absensinya sudah saya buat dan saya set hanya sampai jam 16.20. Jadi silahkan diisi dari sekarang, 50 menit dari sekarang. Kemudian materi kita adalah rancangan split plot. Nah, rancangan split plot ini nanti ada yang dalam RAR dan juga ada dalam RAK. Jadi untuk kelompok yang RAK itu mengerjakan yang split plot ya. Nah, bedanya apa nanti dengan yang sebelum-sebelumnya, terutama dengan faktorial, nanti akan kita bahas di sini. Jadi ini adalah latar belakangnya. Jadi rancangan ini awalnya berkembang pada bidang pertanian dan dikembangkan oleh R.A. Fisher dan F. Yates. Ya, jadi ini dikembangkan oleh statistisi ternama, mungkin kita sering dengar ya, namanya Fisher, kemudian Yates gitu ya. Kemudian di sini latar belakangnya salah satunya adalah di sini adanya masalah pada rancangan faktorial. Nah, pertama yaitu tentang masalah teknis di lapangan. Nah, kalau di rancangan faktorial itu kan kita melakukan pengacakan secara sempurna. Ya, jadi semuanya itu diacak seperti yang kemarin. Jadi kalau rancangan faktorial kita punya 2 faktor dan beberapa level faktor, itu nanti kita acak. Ya. Kemudian kita kemarin pakai random bilangan, kemudian kita urutkan seperti itu. Nah, ada beberapa problem di sini karena itu akan mempersulit proses percobaan dan pencatatan terhadap respon yang akan diukur jika kita melakukan pengacakan secara sempurna, maksudnya semua diacak gitu. Kemudian yang kedua, level faktor tidak dapat diubah dengan cepat. Misalkan suhu. Ya, kalau suhu ketika kita mau mengubah suhu dengan cepat itu ya misal dari 10 derajat mau naikkan ke 20 derajat itu kan tidak bisa cepat ya. Butuh beberapa waktu dari 10 kemudian naik sampai ke 20 derajat. Nah, tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kalau di faktorial hal ini itu ketika ada perubahan pada faktornya, misalkan yang suhu tadi itu dia tidak bisa diubah dengan cepat sehingga pengacakannya pun nanti bermasalah, tidak bisa dengan cepat gitu. Kemudian multi stage proses, jadi prosesnya ini banyak sekali stage-nya seperti yang kemarin tuh. Dan selanjutnya percobaan yang melibatkan lahan yang luas. Ya, karena kalau faktorial nanti kan dia kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Sehingga nanti akan melibatkan lahan yang sangat luas juga.
Kemudian yang kelima, faktor lain dianggap lebih penting dari faktor yang lain. Gitu. Jadi misalkan kita punya banyak faktor. Nah, untuk faktorial design itu kan tidak ada faktor yang dianggap lebih penting dari yang lain. Kita kemarin punya faktor utama, kemudian ada faktor interaksi. Itu semua derajat atau levelnya itu sama. Tapi nanti kalau di split plot atau bahasa Indonesianya split plot itu peta terbagi, rancangan peta terbagi, itu nanti ada beberapa yang bisa kita prioritaskan pengaruhnya. Nah, di sini ada beberapa syarat tepat split plot design. Pertama, adanya tingkat kepentingan. Jadi kita bisa mementingkan satu faktor daripada faktor yang lain. Kemudian pengembangan dari percobaan yang telah berjalan seperti yang tadi, ketika ada pergantian level faktor itu bisa. Jadi kita bisa edit itu dari tengah-tengah itu bisa. Kemudian kendala pengacakan di lapangan di mana salah satu faktor yang dicobakan tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan pengacakan secara sempurna. Masalah ini terjadi biasanya berhubungan dengan masalah teknis di lapangan. Nah, ini nanti juga bisa dilakukan dengan split plot ini. Jadi intinya ketika kita itu punya kalau tidak ada beberapa faktor ini, itu ya kita pakai yang faktorial. Tetapi ketika ada beberapa masalah seperti ada kendala pengacakan di lapangan, kita tidak bisa mengajak secara keseluruhan, itu kemudian adanya tingkatan kepentingan dan seterusnya, itu baru kita menggunakan split plot design. Nah, pengertiannya sendiri kenapa disebut dengan split plot? Split itu kan terpisah, peta terbagi atau peta terpisah. Nah, maka kita akan membagi faktor ke dalam dua gugus yang berbeda, yaitu peta utama dan anak peta. Peta utama atau whole plot dan anak peta atau subplot. Nah, bagaimana pemilihannya, menentukan mana yang peta utama dan mana yang anak peta, itu berdasarkan beberapa hal. Nah, misalkan berdasarkan derajat ketepatan. Misalkan berdasarkan derajat ketepatan. Nah, jika suatu percobaan menginginkan derajat ketepatan faktor B lebih besar daripada faktor A, maka tentukan faktor B sebagai anak peta dan faktor A sebagai peta utama. Nah, ini adanya kepentingan itu tadi ya, kepentingan kita mungkin kita ingin yang salah satu faktor itu akan menjadi lebih tepat atau tingkat akurasinya tinggi daripada yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Apabila pengaruh utama dari salah satu faktor diharapkan lebih besar dan lebih mudah dilihat daripada faktor lain, maka yang diharapkan lebih besar dan lebih mudah dilihat itu ditempatkan pada peta utama dan faktor yang lain pada anak peta. Kemudian berdasarkan praktek pengelolaan, budidaya yang diperlukan oleh suatu faktor mungkin memerlukan penggunaan petaan lahan yang besar. Untuk kepentingan praktis, faktor tersebut dapat ditempatkan pada peta utama. Nah, seandainya suatu percobaan tersebut itu seperti membudidayakan sesuatu itu memerlukan lahan yang besar daripada faktor yang lain, maka itu sebagai peta utama. Ini kelebihan dan kekurangan dari split plot design itu sendiri. Yang kelebihannya, proses pengacakan di lapangan lebih efisien karena dilakukan secara bertahap. Kalau faktorial kan langsung semuanya ya.
Kemudian faktor yang dianggap lebih penting bisa lebih akurat hasilnya. Kalau kekurangannya mengorbankan ketelitian salah satu faktor, ya karena kita juga menonjolkan ketelitian atau mementingkan ketelitian dari salah satu faktor. Kemudian yang kedua, proses penghitungan sidik ragam bisa lebih rumit atau ANOVA-nya. Penghitungan ANOVA-nya secara manual itu nanti akan lebih rumit. Tuh. Kemudian ini pengacakannya. Faktor urutannya ya, pertama faktor yang ditempatkan sebagai peta utama diacak terlebih dahulu terhadap unit-unit. Kemudian faktor yang ditempatkan sebagai anak peta diacak pada setiap peta utama. Jadi kalau kemarin rancangan faktorial kita itu kan menentukan kalau kombinasi level faktor, ya, kombinasi dari faktor dan levelnya, yaitu kemudian kita urutkan berdasarkan hasil dari angka random seperti itu. Tapi kalau ini tidak langsung seperti itu, tetapi bertahap. Pertama faktor utama kita acak dulu. Setelah itu di dalam faktor utama itu kan ada beberapa level. Di dalam faktor utama itu nanti ada beberapa anak peta ya, anak peta itu tadi. Nah, itu akan diajak di setiap faktor. Ini faktor yang dibahas sebagai anak peta diajak pada setiap peta utama, setiap faktor utama tadi. Contohnya, ini ilustrasinya masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya, pakai nitrogen sama varietas. Nah, kandungan nitrogennya ada 3 taraf, N1, N2, dan N3. Kemudian yang kedua varietas dengan tarafnya V1, V2, dan V3. Di mana nitrogen ditempatkan pada peta utama, sedangkan varietas ditempatkan pada anak peta. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan unit-unit percobaan dianggap homogen. Nah, rancangan perlakuan yang digunakan adalah rancangan split plot RAL. Nah, ini contohnya. Banyaknya unit percobaan kita adalah 3 taraf N. Ya, N0, N1, N2. Dikalikan 3 ulangan, berarti nanti ada 9 kelompok. Nah, setiap kelompoknya terdiri dari 3 unit, yaitu varietas tadi, kan levelnya juga 3. Jadi seperti ini. Pertama kita acak ini. Kenapa ini tidak urut ya? N0, N1, N0, N2. Ya karena ini sudah diacak. Jadi pertama kita acak ini. Yang N ini sudah, kalau ini sudah acak, seperti ini kan sudah acak ya peta utamanya. Kemudian di masing-masing peta utama itu kan ada anak peta. Anak petanya ya terdiri dari 3 level faktor yang varietas tadi, maka ini kita acak. Ini misal kebetulan yang pertama itu V1, V2, V3. Yang selanjutnya ini sudah acak ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Ini model linear dari split plot RAL. Jadi bisa diperhatikan di sini yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kita ada tambahan ini ya, del IK. Nah, I di sini, I adalah peta utama, kemudian J-nya itu adalah anak peta, kemudian R ulangan. Jadi bedanya seperti itu. Ini I peta utama, J-nya anak peta. Kalau dulu kan faktor pertama, faktor kedua, seperti itu. Kemudian kita juga punya faktor interaksi alfa beta IJ ini. Kemudian ada del IK adalah komponen acak peta utama yang menyebar normal. Ya, di sini adalah komponen acak peta utamanya. Kemudian kalau yang mu kemudian alfa I beta J adalah komponen aditif dari rataannya. Jadi nanti ketika kita punya hipotesis mengenai rataannya, maka yang ditanyakan adalah ya ini alfa I beta J. Nah, ini asumsi lainnya. Nah, seperti ini sudah jelas ya. Nah, ini hipotesisnya. Jadi pengaruh peta utama, hipotesisnya tidak jauh beda dari yang kemarin. Kemudian di sini pengaruh anak petanya dan pengaruh sederhana interaksi faktor A dan faktor B. Kemudian untuk komponen ANOVA-nya seperti ini. Ini untuk nanti kalian perhitungannya nanti. Kemudian struktur tabel ANOVA-nya juga seperti ini. Jadi di sini untuk peta A tadi faktor utama ya. Ya. Jadi faktor utama peta utama. Jadi ini peta utama A-nya, kemudian dia langsung punya komponen ini. Komponen acak peta utama yang menyebar normal ini del IK. Kemudian yang paling bawah nanti adalah IJK, pengaruh acak anak peta yang menyebar normal. Jadi ini setelah A kemudian galat A yaitu del IK tadi, kemudian ini galat B yang EIJK tadi. Nah, ini ada beberapa ilustrasi. Jadi misalkan di sini ada faktor lokasi, kemudian ada jenis tanaman dan juga ada ulangan. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan, rancangan split plotnya itu bisa digunakan di sini. Jadi di sini lokasinya ada 2 di Cipedak sama di Gatot S. Nah, kemudian ada 10 jenis tanaman dan ulangannya 3 kali. Nah, ini kira-kira mana yang kita jadikan sebagai peta utama? Ini asumsikan homogen ya, pokoknya lokasinya ini homogen kondisinya. Mana yang kita perlakukan sebagai peta utama dan mana yang anak peta itu tergantung tadi beberapa pertimbangan seperti adanya kepentingan, inginnya yang akurasinya lebih tinggi itu yang mungkin yang lokasi atau mungkin jenis tanaman seperti itu. Jadi ini yang split plot dalam RAL. Ada pertanyaan untuk ini? Ada? Tidak ada.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke split plot untuk RAKL rancangan ajak kelompok lengkap. Nah, ini digunakan pada saat kondisi lingkungan tidak homogen seperti biasa ya. Jadi ada blok-blok atau kelompok-kelompok tersendiri yang heterogen. Kemudian sumber keragaman berasal dari satu arah. Ya, arah ini tadi keragaman bloknya ini tadi. Nah, pengacakannya bagaimana? Misalkan ada dua faktor N 3 taraf, sama seperti tadi ya, kemudian V 3 taraf dengan ulangan sebanyak 3 kali. Maka langkah yang pertama adalah bagi area percobaan sesuai dengan banyaknya ulangan. Ulangannya tadi berapa? Ada 3. Berarti kita membagi menjadi 3. Langkah yang kedua, setiap kelompok dibagi sesuai dengan jumlah taraf N. Asumsikan N-nya adalah beta utama. Jadi, tadi ya masing-masing kan 3. Coba kita hitung ada berapa faktor. Jadi nanti ada ya, setiap kelompoknya tadi, ini kan 3 kelompok. Nah, 3 kelompok tadi, masing-masing kelompok itu dibagi sesuai dengan jumlah taraf N. Nah, N-nya tadi tarafnya 3. Berarti masing 3 kelompok tadi dibagi menjadi 3. Selanjutnya, bagilah setiap beta utama dengan banyaknya taraf F atau V atau anak beta. Jadi, setelah dibagi 3 kelompok dibagi 3, dibagi 3 lagi untuk anak betanya ini. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi pertama tadi kan kita punya 3 ulangan, maka kita bagi menjadi 3 blok. Blok 1, blok 2, dan blok 3. Nah, dari setiap blok itu kita bagi menjadi 3. Blok 1 isinya 9, blok 2 9, blok 3 juga. Nah, kita bagi menjadi 3 N ini ya, faktor beta utama. Nah, ini N0, N1, N2, ini sudah acak ya, N2, N1, N0, ketemunya seperti ini, N1, N2, N0. Ini kemudian masing-masing itu dibagi menjadi beberapa taraf dari anak beta. Tuh, ini juga acak. Di acaknya di masing-masing N. Di masing-masing beta utama. Tuh, kemudian ini model split plotnya. Nah, sama seperti yang tadi dengan ada tambahan KK ini ya. Di mana K-nya nanti akan mewakili kelompok. Ini. Dan pengaruh pengelompokan ini di sini nanti. Untuk errornya masih sama. Nah, hipotesis yang diuji sama dengan hipotesis pada split plot RAL, ditambah dengan adanya pengaruh pengelompokan. Jadi nanti yang kelompok yang mengerjakan ini ya, yang dulunya mengerjakan RAK akan mengerjakan yang ini, rancangan split plot dalam RAK. Nah, nanti harus dijelaskan juga kenapa pakai split plot. Jadi harus ada alasannya ya, kepentingannya apa dan seterusnya yang nanti memenuhi split plot. Ini bentuk hipotesisnya ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini struktur tabelnya, komponen analisis seragamnya, ini bisa dilihat sendiri. Ini ada contoh. Seorang mahasiswa ingin mengkaji ketahanan buah-buahan terhadap berbagai temperatur penyimpanan. Mahasiswa tersebut mengklasifikasikan jenis buah berdasarkan kekerasan kulit luar, yaitu rendah, C1, sedang, dan tinggi. Kemudian ketiga jenis buah tersebut disimpan pada 4 suhu yang berbeda.
T1, T2, dan seterusnya. Pengamatan dilakukan setelah 1 minggu penyimpanan dan respon yang diamati adalah penurunan kadar gula. Jadi di sini yang belum kelihatan ya, di mana yang ingin ditonjolkan, mana yang sebagai peta utama dan anak peta. Nah, datanya nanti seperti ini. Kemudian ini langkah perhitungannya. Jadi misalkan di sini sebagai peta utamanya adalah yang suhu, kemudian jenis buahnya sebagai anak petanya. Ini beberapa contoh perhitungannya. Ini tabel analisis ragamnya. Dan ini kesimpulannya, dari hasil tabel di atas terlihat bahwa F hitung untuk kelompok lebih kecil dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan terima H0 yang berarti pengelompokan tidak berpengaruh terhadap penurunan kadar gula pada buah, sehingga sebaiknya tidak menggunakan rancangan kelompok. Kemudian untuk interaksinya, dia berpengaruh terhadap penurunan kadar gula pada buah. Oke. Jadi ini seperti yang dulu ketika interaksinya ini sudah ketika interaksinya ini signifikan, maka faktor yang utama itu sebenarnya tidak perlu diinterpretasikan karena ini sudah mewakili. Tuh. Kemudian ini ada beberapa latihan. Nah, ini saya sediakan tabel ANOVA-nya, beberapa sudah dihitung. Nah, ini tugas kalian untuk melengkapi tabel ini. Jadi ini bisa dikerjakan nanti sampai waktunya habis saja untuk dikumpulkan di aula. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Bu, mohon maaf saya izin bertanya. Yang berkaitan tentang split pot yang RAK itu tadi yang pengelompokannya itu berdasarkan ulangan saja atau berdasarkan kayak mungkin jenis tanaman atau yang lain gitu, Bu? Pengelompokannya, oh yang itu tadi, pengelompokannya berdasarkan ulangan. Nah, jadi ketika ulangannya 3, maka dibagi menjadi 3. Maksudnya gini, Mbak, berdasarkan jenis ulangannya itu hanya ini saja, apa? Jumlahnya ya, misal ulangannya 2 ya bagi 2. Ini cuman pemilihan lahannya, misalkan di lahan yang heterogen gitu. Pemilihan lahannya jelas disesuaikan. Gitu. Jadi kalau ulangannya 3 berarti lahannya harus dibagi menjadi 3. Misal lahannya itu sangat heterogen, itu kan bisa dikelompokkan menjadi berapapun misalkan ya. Lahannya misalkan sangat berbeda. Misalkan lahannya ternyata sebenarnya berbedanya hanya dikelompokkan menjadi 2 misalkan ya, kelompok A dan B. Sedangkan ulangan kita 3. Gitu. Sebenarnya ulangan itu juga ya mempertimbangkan kondisi itu. Tapi seandainya kita ingin ulangannya itu 3, padahal lahannya itu sebenarnya sudah cukup dibedakan menjadi 2, sudah cukup, sudah homogen.
antara lahan yang pertama dan lahan yang kedua. Ya berarti kita harus terpaksa harus benar-benar membagi lahannya itu menjadi 3. Itu kan lebih baik lagi ya. Misalkan heterogen kita bagi menjadi 3 itu kan sudah bisa. Pokoknya dia sudah homogen tapi tetap kita bagi 3 kan sudah bisa. Jadi memang mempertahankan ya pada kondisi aslinya itu memang mempertimbangkan kondisi lahannya mana yang berbeda. Nah itu nanti disesuaikan dengan yang itu banyak ulangannya itu. Kemudian tetapi kalau di sini kita kan sudah dapat datanya, kemudian sudah ditentukan jumlah ulangannya, maka ya pengelompokannya berdasarkan ulangan. Tapi pada aslinya ya seperti itu tadi, jumlah ulangan itu memperhatikan berapa banyak perbedaan pada lahan yang digunakan atau kelompok yang digunakan. Gitu. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Siapa ini ya tadi yang nanya ya? Anissa Bu. Saya. Ada lagi untuk ya silakan. Ya, saya izin bertanya tapi tentang tugas presentasi Bu. Ya, untuk tugas presentasi berarti kami membuat PowerPoint dan makalah sesuai dengan kelompok yang kami dapat ya Bu. Presentasi iya. Sebentar saya coba tanya Bu Nur dulu makalah ya. Oh iya Bu. Lalu untuk yang kelompok itu misal kami kemarin dapat kelompok RAL berarti sekarang kami dapat faktorial, terserah Bu milihnya faktorial RAL atau RAK seperti itu. Apa benar Bu? Faktorial RAL saja kan datanya RAL. Kecuali punya data RAK. Makanya kalau RAK kan kita butuh tambahan informasi lagi. Gitu. Oh iya, iya baik Bu, terima kasih. Permisi Bu Ulia, saya ingin bertanya. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan Ayuning sebelumnya, yang kelompok sebelumnya mendapatkan RBSL itu untuk presentasi kali ini membahas materi yang mana yuk? Yang nested yang minggu depan. Oh masih minggu depan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nah ini tambahan dari saya ya. Ini mungkin ada yang nanti berminat untuk skripsinya nanti rancangan percobaan itu malah bagus. Soalnya datanya kan data primer. Terus ini masih jarang sebenarnya ya. Di statistika UNER skripsi tentang rancangan percobaan itu sangat langka gitu ya. Mungkin salah satu penyebabnya ya nanti ada cost-nya di sini ya, ada biaya. Kan kita melakukan percobaan berarti kan nanti misalkan kita ambil 36 data ya, misalkan papernya ada 3, software-nya ada 2 misalkan, kemudian masing-masing levelnya 3 kali ulangan itu kan berapa? 3 kali 3, 27. Itu mungkin nanti akan membutuhkan biaya, tetapi ya tidak ada salahnya karena ini masih langka, mungkin ada yang berminat itu semakin bagus ya. Atau mungkin di sini saya beri contoh dulu ada yang tahun kemarin itu ada yang pakai rancangan percobaan deskripsinya itu tentang rendang. Jadi saya kurang paham, mungkin tingkat keempukan daging atau apa gitu. Jadi nanti suhunya, kemudian lama pengolahannya. Gitu. Kebetulan anaknya itu mahasiswanya itu punya usaha di situ, punya usaha, orang tuanya punya usaha tentang rendang. Nah mungkin ada yang orang tuanya punya usaha seperti ini atau dirinya atau kalian sendiri punya usaha seperti itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan skripsi. Atau ada yang ini orang tuanya dari
pertanian, peternakan itu kan juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau memang ada modalnya, kemudian ada akses ke situ seperti yang tadi orang tuanya punya bahas seperti itu dan seterusnya, itu saya rekomendasikan untuk ambil skripsi tentang rancangan percobaan karena di sini masih jarang sekali. Ya, dan datanya data primer, jarang juga anak pakai data primer ya, kebanyakan juga pakai data sekunder. Ada pertanyaan lagi untuk ini? Kalau tidak ada bisa langsung dikerjakan. Saya set di aula sampai 17.30 ya untuk ini. Tidak terlalu sulit lah, sudah ada beberapa yang diisi di sini. Untuk mini tab-nya minggu depan. Nah, untuk aplikasi di mini tab-nya saya barengkan dengan yang rancangan next step. Ada pertanyaan? Bu, ini ditulis tangan atau diketik ya, Bu? Tulis tangan aja enggak apa-apa. Oh ya, baik, Bu. Ya, kerjakan A, B, C ya. Tulis tangan enggak apa-apa. Atau tulis tangan saja lah ya. Nanti ini takutnya nanti kalau itu lebih mudah untuk sharing ke yang lainnya ya. Jadi tulis tangan kemudian di-scan. Itu sebisanya saja sampai 15.30. Tidak maksimal tidak apa-apa karena ini statusnya latihan gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya di sini. Tidak ada yang telat absen kan ya? Sudah absen semua. Nah, saya akhiri. Mari kita berdoa bersama dulu sebelum kita mengakhiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.